mikroskop cahaya sederhana ya, dengan dua buah sampel. Sampelnya ada sel darah merah dan ada sel darah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak Hazni Nurbani Yusuf di channel YouTube SMP Al-Amanah Cileunyi. Jangan lupa untuk mempersiapkan buku tulis karena kita akan mencatat agar kalian tidak lupa. Dan mari kita berkonsentrasi penuh. Kali ini kita akan membahas sistem peredaran darah dan akan diawali dengan pembahasan utama yaitu tentang darah. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Darah terdiri dari 55% plasma darah dan 45% sel darah. Nah, dari sel darah tersebut, terdiri dari 99%-nya adalah sel darah merah, dan 1%-nya terdiri dari sel darah putih dan trombosit. Nah, apa saja pengertian dari masing-masing bagian darah tersebut? Maka kita akan membahasnya satu persatu. Mohon untuk tetap berkonsentrasi. Yang pertama yang kita bahas adalah plasma darah. 91,5% dari plasma darah terdiri dari air, dan sisanya 8,5% adalah zat-zat yang terlarut. Zat-zat terlarut tersebut adalah sari-sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Kemudian bagian yang kedua adalah sel darah merah, atau yang sering kita sebut dengan eritrosit. Darah berwarna merah diakibatkan oleh hemoglobin atau yang sering kita singkat dengan Hb yang memiliki fungsi untuk mengikat oksigen. Jadi, sel darah merah berfungsi untuk mengikat oksigen saat darah berada di paru-paru dan mengikat karbon dioksida saat darah berada pada jaringan tubuh. Dalam satu tetes sel darah merah, terdapat 4-5 juta sel darah merah. Banyak sekali, bukan? Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sel darah merah ini dibentuk pada sumsum tulang. Adapun usia dari sel darah merah hanya berkisar 100-120 hari saja. Nah, untuk mengetahui lebih detail tentang sel darah merah, mari kita lihat sel darah merah dengan menggunakan bantuan mikroskop. Nah, di depan Bapak ini ada sebuah mikroskop. Mikroskop cahaya sederhana ya, dengan dua buah sampel. Sampelnya ada sel darah merah dan ada sel darah putih. Ini adalah sampel preparat kering, yang mana sel darah merah asli itu sudah dimasukkan ke sini ya, sudah disimpan, lalu diawetkan dan ditutup dengan preparat di atasnya, sehingga dia awet dan sampelnya tidak membusuk gitu. Ini juga sama, sel darah putih yang sudah diawetkan. Ada 3 buah lensa yang perbesaran 5 kali. Ini lensa okuler ya. Lensa okuler 5 kali, 10 kali, dan 12,5 kali. Dengan lensa objektifnya di sini pun ada 3 pilihan. Bentar. Lensa objektifnya ada 3 pilihan. Pertama, lensa objektif dengan perbesaran 5, kemudian 10 dan 40. Kita akan coba perbesarannya 10 aja dulu. Perbesaran 10 dengan lensa okulernya 10 juga. Jadi untuk menghitung perbesarannya itu lensa okuler dikali lensa objektif. Ya. Objektifnya 10, okulernya 10. Berarti 10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, maka kita akan melihat sel darah merah atau sel darah putih dengan perbesaran 100 kali lipat. Ya. Karena kalau seperti ini nggak kelihatan. Kita hanya bisa melihat yang warna merah saja kecil di sini, tapi kita nggak bisa lihat bentuk dari selnya itu seperti apa, tidak bisa. Maka kita akan lihat dengan menggunakan perbesaran 100 kali. Tahapan pertama adalah kita pasang terlebih dahulu preparat keringnya. Setelah terpasang, kita atur cahaya supaya terlihat lebih terang aja. Nah, sudah terang.
Maka setelah itu kita cari titik fokusnya. Kita cari titik fokusnya ya. Nah, dengan perbesaran 100 kali, maka kita bisa melihat sel darah merah dari apa yang tampil di layar kalian ya. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuk selnya sangat tidak terlihat ya, karena perbesarannya masih 100 kali. Nah, sekarang Bapak akan ganti perbesaran lensa okuler dengan yang 12,5 ya. Lalu lensa objektifnya Bapak pilih yang 40. Jadi 12,5 kali 40 berapa? Hitung aja sendiri ya. Pokoknya perbesarannya segitu. Kita mungkin bisa melihat sel darah merah dengan detail yang lebih terlihat. Nah, ini detailnya memang belum terlalu besar tapi cukup terlihat ya. Ini seperti permen-permen. Seperti permen ya. Bentuknya sangat banyak sekali. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk sel darah merah. Kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran yang terbatas di 40 kali 12,5. Seperti ini ya kelihatannya. Nah, Bapak akan coba gerakkan. Nah, ini nggak terlalu jelas, agak sulit karena kita tidak melihat langsung dengan mata tapi menggunakan kamera ya. Nah, itu dia bagian sel darah merah dengan menggunakan mikroskop. Kita bisa melihat gambar yang lebih detail lagi dengan melihatnya di pencarian Google, dan ini dia sel darah merah. Baik, pembahasan kita lanjutkan ke sel darah putih atau yang lebih kita kenal dalam bahasa biologinya yaitu leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak seperti sel darah merah. Fungsi dari sel darah putih adalah melawan kuman dan juga bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam satu tetes sel darah terkandung 8.000 sel darah putih. Jika suatu saat jumlah sel darah putih ini meningkat di dalam tubuh, maka bisa dipastikan tubuh kita sedang terserang atau sedang mengalami infeksi. Nah, kita juga punya sampel preparat kering dari sel darah putih. Mari kita lihat bentuknya di dalam mikroskop cahaya. Sel darah putih. Kita akan lihat bagaimana perwujudan dari leukosit atau sel darah putih. Ya, seperti ini. Nah, ini dia sampel sel darah putih. Sepintas terlihat mirip ya dengan sel darah merah. Tapi kalau seandainya mikroskop kita lebih canggih lagi, mikroskop elektron misalnya, maka kita akan bisa melihat bentuk sel darah putih yang sesungguhnya, yaitu bentuknya sangat tidak beraturan. Ya, nah ini yang terlihat di mikroskop, kurang detail tapi ya setidaknya kita bisa melihat lah seperti itu bentuk sel darah putih dengan perbesaran 40 kali 12,5 ya. Bapak sendiri tidak cukup puas melihat ini karena kita tidak bisa melihat detailnya secara langsung. Nah, agar kita bisa melihat secara detail, kita akan lihat saja gambar yang Bapak download dari Google ya. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah keping darah atau yang disebut dengan trombosit.
Keping darah atau trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah. Seandainya kita terjatuh ataupun terluka, maka darah akan keluar dari bagian luka tersebut, tetapi hanya dalam hitungan menit saja proses pendarahan segera berhenti dan darah segera membeku. Nah, dalam satu tetes sel darah terdapat 200.000 sampai 500.000 keping darah atau trombosit. Dan trombosit ini usianya hanya 5 sampai 9 hari saja. Baik, demikian pembahasan kita tentang darah. Akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang sistem peredaran darah dan juga jantung. Selamat belajar, jangan lupa tekan tombol like-nya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.